Setelah ngerilis F3 Plus beberapa bulan yang lalu, Oppo kayaknya masih belum puas buat nambah lini smartphone selfie expertnya. Nah, kali ini Oppo ngerilis versi compactnya F3 Plus dengan tetap nonjolin kamera selfie ganda sebagai nilai jual utamanya. Lalu, apa aja sih bedain Oppo F3 Plus dengan saudara mininya ini? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Oppo F3. Perbedaan pertama yang paling kelihatan dari Oppo F3 dengan versi Plus tentu aja dimensi bodinya. Ya, dimensi Oppo F3 ini kerasa lebih ramping dan nyaman digenggam. Bobotnya juga lebih ringan, sekitar 153 gram dengan ketebalan 7,3 mm. Ini juga yang bikin Oppo F3 lebih nyaman dimasukin ke dalam saku. Sedangkan material yang membungkus bodi HP ini kurang lebih masih sama dengan F3 Plus, metal unibody dengan bahan yang cukup soft di genggaman. Namun permukaan belakang bodi HP ini lumayan licin. Untungnya, Oppo udah nyediain bonus silicone case di paket penjualannya. Jadi kalau pengen aman, ya mending pasangin aja. Desain Oppo F3 yang lebih ramping ini gak lepas dari keputusan Oppo untuk mengadopsi layar 5,5 inci yang tentunya lebih kecil dari layar F3 Plus yang berukuran 6 inci. Ya meski beda ukuran, jenis layar dan resolusi yang dipakai keduanya ternyata emang serupa. Keduanya sama-sama ngandelin panel IPS in-cell dengan resolusi Full HD. Kinerja layar yang dukung 10 titik sentuhan ini juga cukup responsif. Pas dipakai di bawah terik matahari, masih kelihatan cukup jelas dengan kondisi full brightness. Ya, meski kelihatan punya desain yang seksi dan layar lengkung 2,5D, jangan remehin ketangguhan HP ini, terutama bagian layarnya, karena udah dilindungi sama kaca kuat Gorilla Glass 5 generasi terbaru. Perbedaan yang lumayan mencolok juga kelihatan dari segi hardware pendukung performanya. Ya, di versi yang lebih compact ini, Oppo nanemin chipset 8 inti MediaTek MT6750 dengan clock speed 1,5 GHz. Ke-8 intinya berbasis Cortex A53 yang emang terkenal low power consumption. Meskipun begitu, main game-game Android mulai dari yang grafisnya sederhana sampai penuh action dalam format 3D yang kompleks, GPU Mali T86-nya masih bisa bekerja mengolah grafis dengan optimal. Ya emang sih kadang-kadang masih kerasa ada lag buat game tipe AAA yang visualnya nunjukin mata. Penasaran dengan surat tentunya? Udah di atas 50 ribuan kok. Akses berbagai menu dan aplikasi, kerja hardware Oppo F3 ini masih sangat bisa diandelin, meski nggak segegas chipset Snapdragon 653 di Oppo F3 Plus. Smoothnya performa F3 ini juga nggak lepas dari peran roh bawaannya, yaitu ColorOS 3.0 yang terkenal ringan buat multitasking. Ada banyak banget fitur keren di UI tanpa app drawer ini, mulai dari tema, gestur dan motion, security dengan dukungan dari Avast, sampai fitur clone apps yang bisa ngandain aplikasi tertentu. Contohnya bisa ngaktifin 2 akun WhatsApp sekaligus di satu HP Oppo F3 ini. Untungnya, urusan RAM dan penyimpanan internal, Oppo F3 ini tetap dapat jatah yang sama dan gak dikurang-kurangin, yaitu RAM 4GB dan penyimpanan internal yang luber-luber sampai 64GB. Nah, kalau masih belum puas, masih ada slot microSD yang bisa nampung up to 128GB. Oh ya, ngomong-ngomong soal slot microSD, ada yang menarik loh dari Oppo F3 ini. Biasanya HP dengan slot SIM model begini rata-rata hybrid, alias slot SIM 2 saling berbagi tempat dengan microSD. Nah, di Oppo F3 yang udah dukung dual SIM 4G berbentuk nano ini, baik itu SIM 1, SIM 2, dan microSD, ketiganya punya slot yang berbeda. Jadi nggak saling kanibal, dan kamu tetap bisa ngaktifin 2 kartu SIM plus memakai microSD juga. Sensor yang tertanam di smartphone ini juga terbilang lengkap, termasuk ada sensor gyroscope yang ngambil peran penting untuk kebutuhan main game VR atau nonton video 360. Pergerakannya juga terasa sangat smooth dan responsif. Perbedaan lainnya bisa ditemui di sensor yang ditanemin untuk kamera belakang. Kalau F3 Plus pakai sensor 16MP dan aperture f1.7. Nah, untuk Oppo F3 ini, spek kameranya sedikit dibonsai, yaitu sensor 13MP dengan aperture f2.2. Namun tetap didukung sama dual PDAF untuk autofocus yang lebih cepat. Hasilnya bisa dilihat di sini. Jujur sih, hasil foto dengan kamera belakang F3 ini nggak setajam versi Plusnya. Warnanya kadang kurang natural, dan kadang efek warna putihnya terlalu berlebihan untuk foto-foto di outdoor. Tapi menurut saya segini sih udah memenuhi kebutuhan jepret-jepret harian, buat sekedar di-post di Instagram atau pet. Nah, buat kamu yang doyan pakai mode manual, kamu bisa ngatur ISO up to 1600 dan shutter sampai 16 detik. Dan yang lebih menarik, kamera belakang Oppo F3 ini ternyata bisa nyimpan foto dalam format RAW
yang notabene lebih leluasa untuk diedit ketimbang format JPG biasa. Beda dengan kamera belakang yang resolusinya dibonsai, kamera depan Oppo F3 ini ternyata punya spek dan fitur yang sama dengan kakaknya, yaitu ngandelin dua kamera selfie sebagai senjata utamanya. Dengan dua kamera depannya ini, kamu bisa ngelakuin selfie dengan sudut pandang biasa atau dengan sudut pandang ekstra lebar 120 derajat untuk masukin lebih banyak subjek atau objek di dalam foto. Nah, untuk selfie biasa, resolusi hasil foto maksimumnya 16 megapiksel. Sedangkan untuk grup selfie yang ekstra lebar, resolusi foto maksimumnya adalah 8 megapiksel. Nah, berikut ini hasil foto selfie dengan dua sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut pandang yang wide, kamu nggak lagi ketergantungan sama yang namanya tongsis. Karena meski diambil dari jarak dekat pun, foto rame-rame pun masih bisa masuk frame semua. Cuma tangan yang ambil foto jadi ikutan masuk frame. Dan kalau dilihat lebih dekat, masih ada distorsi pada foto, terutama di subjek atau objek yang berada di pinggir frame. Di luar itu semua, hasil foto selfie Oppo F3 udah termasuk bagus, dengan memfokuskan subjek foto tampil terang dalam berbagai kondisi cahaya. Namun, dengan bodi yang lebih mungil dan ramping ini, ada satu hal lagi yang dikorbanin di Oppo F3 ini, yaitu kapasitas baterai. Kalau Oppo F3 Plus baterainya 4000 mAh, nah di Oppo F3 ini baterainya cuma 3200 mAh. Sebenarnya kapasitas segini udah mencukupi untuk aktivitas seharian penuh. Apalagi tipikal chipsetnya juga irit daya, dengan clock speed yang rendah. Nah, buat kamu yang nanyain berapa lama screen on time-nya, sayang sekali, karena di ColorOS ini kamu nggak bisa nemuin hal itu. Berdasarkan pengalaman sehari-hari pakai Oppo F3, habis ngecas full jam 7 pagi, baterainya masih bisa tahan digeber sampai jam 7 malam harinya. Bukan cuma beda kapasitas baterai, Oppo F3 ini juga nggak dibekali fitur charging super cepat VOOC Flash Charge seperti yang dimiliki Oppo F3 Plus. Oppo cuma membekali charger standar 5V 2A dengan waktu charging sekitar 2 jam 49 menit dari kondisi baterai 6% sampai penuh. Dibanderol dengan harga di atas 4 juta, ada beberapa poin yang menurut saya sebaiknya ada di Oppo F3. Pertama, Oppo F3 ini masih jalanin Android 6.0 Marshmallow, sistem operasi yang dirilis 2 tahun yang lalu. Idealnya sih buat HP keluaran tahun 2017 itu minimal Android Nougat lah ya. Kita tunggu aja apakah Oppo bakal ngelis update Android Nougat untuk F3 atau enggak. Kedua, kamera videonya cuma bisa ngerekam maksimal Full HD. Nah, kalau bisa ngerekam 4K ditambah ada OIS-nya buat ngambil foto atau video lebih stabil, rasanya lebih seksi di harga segini. Kesimpulannya, Oppo F3 ini cocok buat kamu yang naksir dengan fitur kamera selfie ganda yang dimiliki Oppo F3 Plus, namun menginginkan bodi yang lebih compact dan harga yang lebih bersahabat. Hadirnya dua kamera depan ini nggak cuma ngilangin ketergantungan kamu sama tongsis, karena sudut pandang lensanya yang lebar, tapi juga efek bokeh ala foto-foto pakai kamera profesional. Ya, meski ada beberapa fitur yang dikorbanin, Oppo F3 ini masih cukup seksi di harga segini karena dibekali RAM dan storage yang luas, fingerprint sensor yang responsif banget, dan desain yang premium. Murah atau mahal, semuanya kembali lagi pada selera dan kebutuhan kamu.